video kali ini, aku akan ngajak kalian naik bus double decker yang menghubungkan dua kota terbesar di negara Malaysia, dari Johor Bahru menuju ke Kuala Lumpur. Setelah sebelumnya, aku nyobain naik kereta api antar negara dari Singapura ke Malaysia yang memakan waktu cuma 5 menit aja. Videonya bisa kalian simak agar cerita dari perjalanan kali ini tuh bisa nyambung. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Selamat menonton! Kita makan KFC teman-teman dengan ayamnya double. Oh, ayamnya kayak gini. Nasinya nasi lemak, ada telurnya, dan minumnya ini aku ganti dengan Milo. Harganya untuk berdua itu kalau nggak salah tadi itu sekitar 50 ringgit ya. Nah, ini 50 ringgit. Berarti sekitar 200 ribuan. Kita buat makan dulu untuk ganjel sampai perjalanan kurang lebih 5 jam lagi menuju ke Kuala Lumpur. Oke, kita makan dulu teman-teman. Kita udah selesai makan. Kurang lebih 29 menit lagi bus akan berangkat dari stasiun bus atau terminal bus Larkin. Dari sini jaraknya kurang lebih 5 km. Biar lebih cepat kita coba order taksi aja teman-teman. Dari Johor Bahru City Square. Kita belok kanan habis ini. Hentian kereta, taksi, dan bus di sebelah sana. Tadi sama polisinya kita disaranin untuk order Grab. Lokasinya di belakang Money Changer. Oke, kita sekarang tunggu di sini. Harganya 8 ringgit, jarak sekitar 5 kilo. 8 ringgitan. Berarti berapa yo? Sekitar 50 ribu. Gak apa-apa lah, los. Sambil ngejar bus soalnya kita. Oke, udah datang. Estimasi 14.49. Kalau lancar sih harusnya kita kejar teman-teman. Sebenarnya dari Johor Bahru Sentral ini tadi ke terminal bus Larkin ada kayak bus kota gitu. Cuman sayangnya kalau itu waktuku agak mepet. Turun dari kereta kalau langsung oper bus sih sebetulnya keburu. Cuman kami berdua tadi memutuskan untuk cari makan dulu karena lapar banget. Jadi ya waktunya cukup ngepres. Dan sebenarnya di kota-kota besar Malaysia ini sistem konektivitas antar modanya itu cukup baik. Ada yang namanya tuh sentral, kayak Johor Bahru Sentral, Kuala Lumpur Sentral, Penang Sentral, dan lain-lain. Di situ ada kayak semacam kereta jarak jauh, jarak dekat, LRT, MRT, bus antar kota, bus dalam kota, hingga angkutan menuju ke bandara. Semuanya tuh tersedia di satu gedung yang juga terdapat pusat perbelanjaan maupun hotelnya. Hal-hal kayak gini tuh bener-bener bikin wisatawan sangat terbantu. Dan kayaknya juga solid ya terwujud sistem integrasi yang komplit kayak gini tuh ada di Indonesia. 8 ringgit ya. Terima kasih. Kita udah sampai di Larkin Sentral. Kita lihat busnya di mana ya? Balai berlepas bus. Naik ke atas. Oke. Hah, kok turun? Balai berlepas bus. Kita harus turun, teman-teman. Katanya sih suruh turun ya. Kita coba ya. Katanya turun busnya udah nampak. Mana busnya? Kok nggak ada? Apa ini ya? Tempat nunggunya ya? Waktunya ngepres soalnya. Kurang dari 10 menit lagi bisa akan berangkat. Gila Dim. Kita masih bingung nih nyari bisa di mana. Oh, lewat sini ya? Kita lihat. Kita berangkat jam 15.00. Balai berlepas bus ekspres. Bisa udah kelihatan sih Coswelling tuh. Bus double decker. Ruang tunggunya lumayan dingin, ber-AC. Sekarang langsung menuju ke depan sana. Ini dia teman-teman, busnya Coswelling. Dia pakai sasis Scania. Gak tahu Scania berapa, tapi yang jelas dia double decker. Tapi di double decker di sini tuh gak bisa panjang ya. Mentok cuman berapa meter? 13 meter. Walaupun dia tronton. Ini kayaknya sasisnya Scania bener. Tapi bodinya ini dari SKS Bus deh. Nanti aku coba cross check ke temanku yang, oh iya bener tuh, SKS Bus. Cross check ke temanku yang senang bus di sini. Apa? Apa nih? Karepnya peyang. Masa bus ekspres itu bus akap tuh, jarak jauh. Tapi yang bus persiaran itu adalah bus pariwisata. Wah, ini kinclong banget nih.
Highway Star Express. Inilah teman-teman Terminal Larkin. Di bawah ini kursinya berapa nih? 21 cuy. Suka pecinta bus dari Indonesia. Oke, saya ambil gambar di atas ya. Baik banget orangnya, drivernya. Nah ini kursi yang di atas teman-teman, seatnya 21, gak ada leg restnya, tapi jarak antar seat lumayan longgar. Nah 2 ini buat kita semua nih. Alhamdulillah. Dim, kau pilih yang Dim. Kenapa kene? Bebas. Turu. Yes, aku kene ya, aku tak ning pojok ya. 15.00 kita berangkat dari terminal bus Larkin. Panas banget ya. Ojo lah kayaknya. Piye Dim, gak iso selonjor. Otak miring ben iso. Nah. Ini apa iki? Jajal. Bisa dibuka enggak? Enggak bisa ya? Di baut. Berarti selonjoran miring ya. Nah, ini kita bisa selonjoran kayak gini teman-teman. Kursi ini menurutmu Dim? Bisa direbahin nggak? Bisa enak kursi ini, bisa Indonesia. Masa? Bisa direbahin nggak tapi? Kudu ini iso. Pilih ini. Oke. Buri nong lo. Kayaknya sepi deh penumpangnya. Paling pol gitu. Heeh. Bus percuma untuk warga negara Malaysia. Berarti bisa gratis nih teman-teman. Perjalanan dari Johor menuju ke Kuala Lumpur itu ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 5-6 jam. Menempuh jarak kurang lebih sekitar 340 km. Nah, bus ini nanti dari terminal bus Larkin mampir-mampir dulu di beberapa titik penjemputan. Setelah itu langsung menuju ke terminal Bersepadu Selatan. Jadi kita nanti nggak di pusat kotanya Kuala Lumpur ya. Jadi di agak pinggiran gitu. Dan inilah interior sebagian besar bus yang ada di Malaysia. Kalau untuk bus antar kotanya, kalau aku amati itu standarnya dia menggunakan konfigurasi tempat duduk 1-2. 1 di kiri dan 2 di kanan. Kalau di Indonesia tuh ibaratnya super eksekutif ataupun super top maupun big top. Cuman di sini tuh jarang banget aku temuin menggunakan leg rest atau penumpang betis. Mentok-mentok sih adanya cuman pakai footrest aja kayak gini. Dan interiornya kebanyakan kayak gini sih. Agak jadul ya emang ini kalau aku amati emang bus dengan bodi yang cukup jadul sih. Kita masuk terminal Tun Aminah, Taman Unggu Tun Aminah. Jadi untuk bus ini tuh ada 3 terminal. Terminal Larkin, Tun Aminah, sama Taman University. Jadi nggak cuma di 1 titik aja, ada di 3 titik untuk di Johor ini teman-teman. Nanti dia lagi parkir nih. Nah ini kita sekarang lagi berada di terminal Tun Aminah. Itu ada bus Scania. Panjang banget ya, kayaknya hampir sepanjang tronton ini deh. Ya gak sih? Ini cuma 13 meter, kayaknya ini juga lebih dari sekitar 13 meter deh. Lihat over yang belakangnya. Wow, aku jadi kangen Indonesia bisa kayak gini lagi. Dulu tuh bisa loh, versi 1836 sama Scania K360. Kayaknya juga Scania K360 bisa sepanjang ini. Sekarang kan di Indonesia terbentuk regulasi, jadi mentok 12 meter aja.
Pada ganteng banget ya. Makanya sekarang di Indonesia tuh sasis-sasis non tronton kayak gini udah nggak ada yang masuk teman-teman, yang premium. Karena ya sayang banget, mosok beli Scania K360 cuman bisa buat 12 meter, ya kurang ganteng. 1836 terakhir sasis premium B7R Volvo di Indonesia juga nggak begitu nendang, cuma 12 meter, tenaganya kayak dikekang gitu. Setelah aku tanya sama temanku yang sama-sama seneng bis tapi domisilinya ada di Singapura. Ini merupakan bus dengan sasis Scania K410EB Independent Suspension yang nggak masuk di market Indonesia. Kalau di Indonesia itu masuknya yang K410EB dan bodinya itu dari SKS Bus dengan kode E128D yang mana merupakan double decker pertamanya atau model pertamanya dari SKS Bus. Yang unik di dimensi bus ini tuh memiliki tinggi 4,2 meter dengan panjang hanya 12,8 meter aja. Ya jadi kayak ibaratnya kayak Scania K360 di Indonesia maupun 1836 zaman dulu waktu ada di Indonesia. Jadi dimensi bus ini tuh kelihatannya kayak bantet gitu ya. Yang aku heran tuh di atas ditutupin tuh kayak apa, sunscreen apa namanya ya. Itu juga, yang ini dikasih juga loh teman-teman. Tapi kayaknya tembus pandang. Jadi di dalam kabin itu yang di bawah sinar mataharinya nggak terlalu banyak masuknya. 15.30 kita berangkat dari Terminal Bestun Aminah. Ini ada udah tidur nih, capek banget dia kayaknya nih. Ini kayaknya lapangan sepak bolanya atau training centernya JDT deh, Johor Darul Taktim. Salah satu klub sepak bola terkenal di Malaysia, jadi sini JDT training center kayaknya. Kalau lapangan bola kayaknya harusnya lebih gede lagi ya. Aku kurang ngikutin Liga Malaysia sih, cuman denger-denger sih klub Sultan. Oh ternyata tadi itu bukan stadionnya, mungkin kayak semacam training centernya. Kalau stadionnya kalau lihat dari sini jaraknya masih sekitar 10 kilometeran. Kita sekarang sampai di terminal atau pemberhentian bus Taman University 15.46 15.49 berangkat kembali. Setelah berangkat dari Terminal Taman University di Johor, kita langsung menuju ke arah Kuala Lumpur. Jadi di Johor ini ada 3 titik penjemputan untuk bus ini teman-teman. Dan okupansi penumpang kala itu lumayan sepi sih, sekitar 1/4 dari kapasitas bus ini aja. Ada di rest area, namanya tuh hentian sebelah Tangka namanya teman-teman. Kurang lebih sekitar 2 jam sebelum masuk di TBS. Kita berhenti untuk ke toilet kurang lebih 20 menit, dan misalkan mau beli jajan atau beli minum bisa beli di sini. Bus ini nggak memiliki toilet. Rata-rata bus Malaysia nggak ada toiletnya, makanya dengan panjang ternyata cuma 12,8 meter, lalu tingginya 4,2, tinggi banget ya. Dia bisa memuat penumpang hingga 45 seat di kursi 1-2. Gokil sih. Sekarang kita menuju ke toilet dulu. Apa gitu? Ada kopi gantung.
Kita barusan ke toilet. Nah, sekarang di sini ada warung yang jualan minuman panas dan dingin. Kalau dingin di sini bahasanya sejuk, teman-teman. Apa ya, ada nasi goreng, ada nasi lemak, ada menarik nih, dibeli apa ya, Om? Bentar. Kalau es Milo kayaknya terlalu gede deh. Ini berapa ini? 5,5? 2,5 ini ya? Oke, coba Dim, pakai kris. Bisa? Piro? 7,5. Bisa dulu. Wah, sangar. Bisa? Bisa. Oh, GS. Cekal sih, Dim. Sini. Amin di. Oke, terima kasih. Ternyata semua pembayaran bisa rata-rata udah bisa menggunakan kris, teman-teman. Kris bisa digunakan di Malaysia dan Singapura secara apa yo, bebas. Mantap begini, enggak josis, jadi nggak milih-milih, tinggal scan bisa, teman-teman. Kita beli es tea ice. Jadi kalau kalian bilang teh di sini, pesen teh es, dapatnya teh tarik. Tapi kalau TO atau original, dapatnya teh yang biasa kita minum yang warnanya coklat itu. Bis Scania-nya KKKL udah berangkat. Kita sekarang geser ke sebelah sana untuk lihat bis ini. Pas mataharinya di sini, teman-teman. Ya, ada MAN. Bisa maju. MAN Yellow Star. Aku tak cek informasi tentang body dan busnya ini MAN yang berapa ini. Soalnya dia nggak tronton. Tapi yang jelas dia udah memenuhi standar uji guling ECER 66 kayak di Laksana, TW Jaya Coach. Nah, kan gini enak dilihat. Scania K410 EB menggunakan transmisi optic cruise dan bisa kita lihat desain dashboardnya unik, teman-teman. Yang pas di depan ini bukan speedometer, melainkan adalah ini terus speedonya ada agak ke kiri gitu. Nah, kalau EB berarti di sini adalah independent suspensi. Nah, ada suspensi yang kayak gini. Jadi ini sama kayak Mercy 1836 yang lama dan MAN yang terbaru. Sama Mercy 2445 yang masuk di Indonesia, dia juga menggunakan suspensi independen kayak gitu. Infonya sih kelemahannya dia gampang model kayak gitu tuh gampang kena kaki-kakinya. Tapi kalau kenyamanan juara nomor 1. Itu menurut yang udah sih. Cuman kalau misalkan sekarang udah diperbarui yang di Indonesia nggak tahu juga. Ada truk Scania lagi parkir. Ganteng juga truk Scania yo. Kayaknya di Malaysia ini banyak seneng banget sama Scania deh. Bodinya menurutku unik sih. Ini kalau misalkan masuk ke Indonesia diperbarui dikit gitu, wah, di modif dikit ala-ala Indonesia gitu, kayaknya bakal rame nih body kayak gini. SKS bus. Keren. Cuman ya yang tak sayangin bus kayak gini nggak bisa peti, nggak bisa panjang sih, teman-teman. Mentok cuman 12,8. Ya. Kita sekarang ada di dek bawah. Di dek bawah ini ada total ada 13, teman-teman. Kursi 12 di yang paling belakang ada 4 berjajar kayak gini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada sleeper sih, tapi itu dipergunakan untuk drivernya, untuk
istirahat driver, ruangan kru. Gak ada toilet di sini, gak ada kayak mini pantry, smoking area nggak ada. Tapi yang jelas ada CCTV-nya lumayan banyak. Dan di sini AC-nya kalau tak amati yo, yang aku sangat apa yo, nggak expect tuh di sini tuh anginnya gede banget semburannya, walaupun kita di atas depan. Sangar sih. Oke, itu kurnya udah balik, kita naik aja ke atas. 18.17, berarti total kita berhenti sekitar 23 menit di rest area ini. Dan saatnya melanjutkan perjalanan kembali menuju ke terminal Bersepadu Selatan. Dari sini kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. 18, 19, 20, iya sih 20, 17 di pemesanan juga jam 20 sekian. Jam segini yo masih terang di Malaysia, mungkin maghribnya jam 7-an. Di sini kecepatannya kurang lebih sekitar 90 km per jam mentok teman-teman. Dan di sini tuh sama speed trap bener-bener takut. Terus aku amati bus ini tuh selalu berada di kiri. Dia ambil kanan ketika di depannya ada truk doang. Kalau nggak ada truk, dia pasti ambil kiri. Itu kemarin aku amati seperti itu sih. Jadi nggak kayak di bus di Indonesia ya. Di Indonesia kan ambil kanan terus gaspol. Kalau di sini bener-bener takut sama speed trap, bener-bener taat dengan aturan. Aku nggak tahu ya, mungkin di sini kalau misalkan melanggar itu bakal lebih apa ya, lebih dendanya lebih gede mungkin ya, saking takutnya gitu. Dan halus bawaannya dari dulu tuh. Selama aku naik bus di lintasan ini tuh nggak pernah dapat sopir yang driver style balap gitu, nggak pernah. Ini diambil kiri gak? Habis nyalip loh, Yohan dia langsung ambil kiri teman-teman. Gak masuk, walaupun depan kosong kayak gini dia tetap ambil kiri. 87 tetap stabil, dijaga di mungkin di speedonya sekitar 90 km per jam. Sekarang jam menunjukkan pukul 7 kalau di Indonesia atau WIB lah. Jam segini harusnya udah gelap teman-teman. Satu hal yang unik di Malaysia dan Singapura itu emang dia nggak mengikuti kaidah GMT. Harusnya dia masuk GMT plus 7, tapi dia ngambil GMT plus 8. Makanya jam segini pun juga dia belum gelap ya. Dan buat teman-teman yang tanya kenapa aku milih bus, jawabannya sebetulnya simple sih. Biasanya untuk menghubungkan dua kota paling gede di Malaysia kayak Johor ke Kuala Lumpur atau sebaliknya itu ada beberapa opsi teman-teman sebetulnya. Ada pesawat, ada kereta yang sekarang udah tembus, nggak perlu transit di stasiun Gemas, dan juga ada bus ini. Kemarin sih rencananya mau nyobain kereta teman-teman, cuma aku ngecek harganya, ngeri, harganya tuh paling murah aja di kursi, bukan yang kelas seat 21, yang seat 22 itu dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam, tarifnya paling murah 100 ringgit atau kurang lebih sekitar 430.000. Belum yang kursi 21 yang bisnis kelas itu tarifnya 171 ringgit, mahal banget ya per orang. Kalau berdua gini tambah mahal. Pesawat biasanya itu cuma 200 ribuan teman-teman. Dari Johor ke Kuala Lumpur tuh murah banget dari Bandara Senai. Cuman karena ini tuh kayaknya ibaratnya long weekendnya sini, harganya jadi 600, mahal. Terus aku iseng ngecek di bus, ada di double decker keberangkatan jam 3 dengan tarif cuma 40 ringgit teman-teman, berarti sekitar 170-an ribu rupiah. Yus ambil mobilnya Scania double decker, kursinya 21, perjalanan ditempuh 321 jam menuju ke 321 km, ditempuh 5 jam, full tol kayak gini, enak. Kita nanti akan turun di terminal Bersepadu Selatan ya, kayak bisa dibilang Pulau Gebangnya Kuala Lumpur, tapi nggak di pusat kotanya ya, agak pinggiran gitu. Nanti kita akan nyambung naik kereta aja ya, mungkin 1 jam lagi kita akan nyampe di TBS Terminal Bersepadu Selatan. Kita nikmatin sunset ini.
kita naik ke bagian atas. Jadi ini persis banget kayak Pulau Gebang. Busnya naik ke atas dan bangunannya gede banget kayak airport. TBS Terminal Bersepadu Selatan. Alhamdulillah kita udah sampai di TBS Terminal Bersepadu Selatan. Jam menunjukkan pukul 20.14. Di jadwal sih dia dijadwalkan tiba di sini 20.30. Jadi busnya ini awal, teman-teman. Wah, di sini ada bus double decker. Kayaknya aku pernah naik ini deh, yang super nice ini. Ini dari Singapura ini, yang super nice ini, teman-teman. Asli menyenangkan sekali naik bus ini. Aku bisa istirahat dengan enak. Dan sekarang kita saatnya menuju ke sana. Nah, ini liftnya mati. Terima kasih Apian. Busnya ini akan parkir di belakang sana tadi, tempat kita tadi muter-muter. Nah, istirahat dulu. Besok balik lagi menuju ke Johor, teman-teman. Sekarang kita ada di bagian atas, teman-teman. TBS Terminal Bersepadu Selatan, juga stasiun kereta. Jadi di sini tuh enak banget, antara stasiun dengan terminal itu benar-benar menyatu dan connecting, teman-teman. Satu hal yang sulit ditiru oleh negara Indonesia, nggak tahu kenapa. Loh, kayak pesawat gede. Jadi ada namanya lobby pelepasan. Nah, kita lepas turun ke bawah, teman-teman. Bisa ada parkir di bawah. Ini ada kayak di bandara gitu. Nama PO-nya, terus nomor tripnya, jamnya, destinasinya, di gate berapa gitu udah tertera dengan sangat-sangat amat rapi. Ya, ke barang ibuan. Di sini ada priority counter. Di sana ada tempat orang jualan makanan. Di sana ada tempat untuk beli tiket. Nah, dulu tuh tiketnya itu bentuk agen-agen kayak di Indonesia gitu. Tapi di tahun 2026, tapi nggak tahu mulai kapan ya. Yang jelas di tahun 2026 ini tiketnya per PO udah online, teman-teman. Lihat nih. Ini bener-bener the next level terminal sih. Dan harus diakui untuk urusan terminal, Malaysia jauh di atas negara Indonesia. Lihat ya, udah segalanya udah sistemnya online semua, terintegrasi satu sistem seperti ini, rapi, enak, sejuk, dan terminalnya nggak ada orang yang memaksa mau beli tiket kemana mau kemana gitu, karena semuanya udah tertata dengan rapi dan baik. Kalau mau makan ada minimarket, lengkap banget.